Capek nggak sih tiap hari ngintipin jumlah subscriber dan jam tayang? Kalau tidak ada penambahan, rasanya lemes, akhirnya malas bikin konten. Sebenarnya itu tidak perlu dilakukan setiap hari. Bolehlah dianalisis berapa penambahan subscriber, berapa penambahan jumlah jam tayang. Tapi jangan tiap hari, bahkan tiap jam diintipin. Itu akan menguras energi dan mengalihkan fokus dari yang tadinya mencari ide-ide video, tetapi karena melihat subscriber 3 hari nggak nambah-nambah, apalagi untuk mencapai 1000 subscriber, aduh lama banget sih. Ternyata lama-lama menjadi putus asa. Sebenarnya bagaimana sih trik dan cara kejar jam tayang YouTube terbaru? Ayo tonton dalam video ini sampai akhir untuk mendapatkan manfaat yang utuh. Trik yang pertama, video durasi panjang. Buatlah video yang durasinya minimal 10 menit. Bolehkah 30 menit? Boleh. Asalkan itu memang kebutuhannya 30 menit. Misalnya membuat tutorial memperbaiki motor. Kemudian video ini dibikin 10 menit tidak bisa, kemudian 15 menit juga masih tidak bisa menjawab kebutuhan dari viewer, boleh dibuat 30 menit. Jadi detailnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam proses memperbaiki tersebut ditampilkan. Dan ternyata durasinya 30 menit. Sudah diedit-edit, sudah diperbaiki, masih 30 menit, tidak bisa berkurang banyak, atau mungkin 20 menit, itu upload. Dan saya yakin akan tetap banyak manfaatnya, viewernya juga terus meningkat. Dan kalau viewernya meningkat, orang melihat sampai 20 menit, orang melihat sampai 18 menit, saya yakin jam tayang akan cepat tercapai. 4000 jam tayang cepat tercapai. Yang tidak benar itu, di saat video itu sebenarnya bisa dibuat 10 menit. Tapi karena ingin kejar jam tayang, maka videonya sengaja dibikin panjang-panjang. Waktu mau nyariin alat ya, itu dibikin lama gitu. Dan orang rasanya bosan, karena orang mencari tutorial, itu dia ingin segera tahu bagaimana caranya. Sedangkan yang ditampilkan adalah informasi-informasi yang hanya tujuannya untuk membuat durasi video panjang, bukan inti dari tutorialnya. Oke, jadi mau bikin 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit boleh. Asalkan memang isinya itu benar-benar sesuai dengan target Anda membuat video. Tidak berisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, tingkatkan kualitas video. Semakin seseorang mendapatkan manfaat dari video yang Anda upload, maka semakin sering orang akan melihat video-video dalam channel tersebut. Bahkan direkomendasikan kepada orang lain. Jika memang benar-benar video itu berkualitas, bahkan tanpa kita suruh, orang akan share. Orang akan menceritakannya kepada teman-temannya, dan itu semakin menambah jam tayang. Semakin banyak yang melihat, jam tayang pasti meningkat. Pastikan terus-menerus melakukan evaluasi. Mana yang perlu diperbaiki, perlu ada kreativitas apa. Silakan banyak mengamati dan belajar agar pada niche yang Anda dalami itu terus bisa meningkat kualitas videonya. Bicara tentang kualitas, itu sebenarnya bisa dua makna. Yang pertama, bikin video yang sangat berkualitas, yang terus-menerus ditingkatkan kualitasnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, atau bikin video yang benar-benar nggak berkualitas, bikin orang gregetan, bikin orang ngerasa, ini ngapain sih gitu ya. Bikin orang itu terus-menerus bertanya, apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya gitu ya. Itu video yang sebenarnya tidak bermanfaat, tetapi mengandung unsur sangat kepo. Ya, ini tentunya nanti dampaknya negatif ya, komen-komennya mungkin menghujat gitu ya. Cuman jam tayangnya bisa cepet tinggi juga. Kalau saya nggak suka bermain di situ. Saya lebih seneng kalau yang meningkatkan kualitas dari sisi positifnya, dari sisi kemanfaatannya. Contohnya ya, orang yang ingin meningkatkan jam tayang dengan membuat video yang sebenarnya itu tidak berkualitas. Ya contohnya dia tiba-tiba duduk di pinggir jalan nggak jelas. Itu ngapain sih orang itu duduk di situ terus divideoin gitu ya, atau dia malah main-main air selokan udah jelas-jelas kotor dimainin terus nggak nyari sesuatu juga gitu ya.
Orang bisa kepo dan plus gregetan, atau ada orang yang sampai mandi air selokan. Sebenarnya itu tidak ada manfaatnya. Kalau dari sisi kualitas, orang cari hiburan, orang nggak terhibur karena dia komen itu sampai negatif-negatif ditulisnya. Tapi dia kepo. Keponya apa? Tujuannya apa sih gitu ya? Ngapain sih bikin konten ini? Itu yang bikin orang kepo. Trik yang keempat, setelah bikin video, misalnya durasinya 15 menit, kemudian share ke teman, minta pendapat, minta saran. Tolong ditonton sampai akhir ya, kemudian kasih saya saran. Sangat berarti saran kamu untuk saya, supaya video saya ini nanti saya bikinnya semakin bagus. Boleh dong kasih saran. Dan ini orang akan melihat, merasa diberikan kesempatan yang sangat bagus, karena sarannya dibutuhkan ya. Kemudian dia melihat, dan tentunya karena kita sudah menginstruksikan, sudah meminta untuk menontonnya sampai akhir, dia awal sampai akhir nonton, itu adalah tujuannya untuk memberikan saran. Tidak nyadar kalau kita sebenarnya ingin kejar jam tayang. Ini nggak apa-apa, bahkan bagus gitu ya, sarannya nanti bisa kita tampung. Kalau yang bisa dilakukan untuk perbaikan video ke depannya, ya kita gunakan. Kalau sarannya misalnya tidak bermanfaat, ya sudah, kita terima, tetapi tidak dilaksanakan. Ini kelemahannya, trik ini kelemahannya, memang kita harus rajin-rajin ngirim video ke teman-teman. Satu teman jangan dikirimin berkali-kali, lama-lama dia bosen gitu. Lama-lama dia nggak memberikan saran. Cukup 1 kali sampai 2 kali, itu pun dalam waktu yang ada jedanya, misalnya 1 minggu, kemudian 1 minggu ke depan baru dia dimintain pendapat lagi, atau 1 bulan ke depan dimintain pendapat lagi. Cari teman-teman yang sekiranya dia responsif saat kita minta saran. Seandainya nolak bagaimana? Ya enggak apa-apa, enggak usah dipaksain. Trik yang kelima, share di sosmed Anda yang sering Anda pakai, yang sering diupdate maksudnya, yang aktif di situ. Misalnya aktif di Facebook, ya sudah share di Facebook, tapi dengan syarat yang di-share itu link plus thumbnail. Thumbnailnya ya, fotonya yang kita upload sebagai thumbnail itu yang kita share di Facebook. Kemudian tidak meminta agar orang lain menonton, tetapi berikan caption, berikan kata-kata pengantar yang sifatnya itu seperti kita curhat saja gitu ya. Kita hanya sharing, terus orang akhirnya tidak sadar itu sebenarnya perintah untuk ngeklik ya. Kita sekedar sharing, alhamdulillah hari ini bisa nyoba spot baru di mana gitu ya. Terus ada link videonya, ada thumbnailnya. Selamat mencoba trik dan cara kejar jam tayang YouTube terbaru.